Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Muna, absen 4 dari 10 MIPA 6. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas sejarah dan mewakili dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, Kerajaan Tarumanegara. Oke, langsung saja. Yang pertama, letak kerajaan. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu paling awal. Dalam sejarah Indonesia, kerajaan ini berkembang di daerah aliran sungai Ciasadan, Ciliwung, dan Citarum. Pada abad ke-6 dan 7 Masehi di bagian barat Pulau Jawa sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Guru sekitar tahun 385 Masehi. Rajanya yang paling dikenal dan paling sering meninggalkan prasasti adalah Raja Purnawarman yang memerintah dari abad 395 sampai 434 Masehi. Kerajaan ini meninggalkan prasasti paling tua di Pulau Jawa, yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciareten, dan Prasasti Tugu. Dan kemudian digantikan oleh Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Nomor 2, yaitu masa berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Guru Jaya Singawarman pada tahun 385 sampai dengan 382 Masehi di tepi sungai Citarum, yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Kerajaan Jaya Singawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salangkayana. Raja Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha. Dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara disebutkan bahwa kerajaan ini menjadi kerajaan bercorak Hindu-Buddha kedua terbesar di Indonesia. Kehidupan sosial dan politik Kerajaan Tarumanegara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaannya yang sangat luas. Daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Kerajaan Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Raja Jaya Singawarman meninggal dan dimakamkan di tepi Sungai Bekasi, lebih tepatnya di Kali Gomati. Setelah itu, tahta kerajaan putra Raja Jaya Singawarman, yaitu Darmawarman. Raja Darmawarman memerintah pada tahun 382 sampai dengan 395 Masehi. Oke, next, nomor 3. Tokoh yang membangun kerajaan. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Tarumanegara didirikan oleh Raja Guru Jaya Singawarman pada tahun 385. Dalam naskah itu dikatakan pada abad keempat Masehi Nusantara didatangi sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Umumnya pengungsi tersebut berasal dari daerah kaya dan calon kaya di India. Salah satu rombongan pengungsi tersebut dipimpin oleh seorang maharesi yang bernama Jaya Singawarman. 10 tahun berjalan, ternyata desa ini banyak didatangi oleh orang-orang, sehingga Tarumadesya menjadi besar. Pada akhirnya wilayah yang hanya setingkat desa tersebut berkembang menjadi sebuah kota yang bernama Nagara. Oke, nomor 4. Perkembangan kerajaan. Kerajaan Tarumanegara yang mengalami masa pemerintahan kerajaan sebanyak 12 kali telah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, yaitu 395 sampai dengan 434 Masehi. Purnawarman merupakan raja ketiga yang berkuasa setelah Darmayawarman 382 sampai dengan 395 Masehi. Pada masa Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara memperluas wilayahnya dengan menaklukkan beberapa kerajaan di sekitarnya. Kejayaan Raja Purnawarman juga tertulis pada prasasti Ciareten yang berisi, "Ini bekas 2 kaki yang seperti kaki dewa. Wisnu ialah kaki yang mulia sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia."
Pada masa Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mengalami kemajuan yang ditandai dengan ekspansi kekerajaan di sekitar kekuasaannya hingga sebesar teritorial Provinsi Jawa Barat. Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian kerajaan. Salah satunya adalah Sungai Gomati dan Candrabaga. Next nomor 5, keadaan dan pengaruh kerajaan saat masa kejayaan. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan mencapai puncak masa kejayaannya pada 400 sampai dengan 500 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Menurut Prasasti Tugu, wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, yakni dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Penggalian sungai tersebut sebagai salah satu bentuk perhatiannya kepada rakyat agar terhindar dari banjir di aliran sungai Candrabaga yang sering terjadi pada masa pemerintahannya. Penggalian juga dilakukan dengan cara gotong royong tanpa paksaan. Terkait dengan kehidupan sosial, masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu telah memegang penting dalam sejarah kerajaan Tarumanegara. Pengaruh itu antara lain dikenalnya sistem dewa-dewi, mitologi, bahasa dan sastra, serta upacara-upacara keagamaan. Salah satu bukti pengaruh ini kita bisa temukan pada isi prasasti Kebon Kopi. Dalam prasasti ini, 2 kaki gajah air wata terpahat dengan sangat jelas. Mungkin cukup sekian. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.